tema kita ini, saudara, adalah tentang manajemen hati. Saudara, katakan, saya harus memanajemen hati saya supaya saya dipercayai manajemen kelimpahan. Ya, jadi ini penting sekali. Kenapa hati kita harus di-manage? Hati kita harus diatur. Manajemen artinya mengatur, ya. To manage, mengatur, saudara. Kalau hati saya dan hati saudara tidak diatur, itu berarti kita semau kita, sebisa kita, sekepengen kita, ya, itu tanpa manajemen. Kadang-kadang kita ingin, tapi kita tidak boleh. Nah, ini namanya sudah mulai diatur. Aku nggak boleh. Amin. Itu namanya saudara berhasil memanage hati saudara. Karena hati ini adalah sumber kehidupan. Jadi kalau tidak diatur, sumbernya mampet. Tidak ada keluar sumbernya. Kehidupan kita akan menjadi kering kerontang. Saudara dan saya, kalau kita tidak memanage hati kita, jadi asal kita menemui hambatan, wah ya sudah tidak bisa. Ini jamnya pas sekali, aku harus kerja cari uang. Atau ini jamnya pas sekali, aku harus rekreasi, harus olahraga. Ya sudahlah, enggak usah datang sama Tuhan. Ya sudahlah, enggak usah MK. Ya sudahlah, enggak usah melayani Tuhan. Saudara tidak bisa memanage hati. Kalau tidak bisa memanage hati, jangan berharap Tuhan mempercayai sejumlah besar harta dan berkat kepada saudara. Jangan harap. Karena saudara memanage satu orang hati saja, saudara enggak bisa. Bagaimana Tuhan mau mempercayai saudara dan saya dengan sejumlah besar harta? Yang namanya kelimpahan, itu tidak mungkin. Jadi betapa penting, ya, semua katakan, dari manajemen hati meraih manajemen kelimpahan. Saya yakin bila saya bisa, kelimpahan tidak jauh. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Para kekasih, inilah janji dari Tuhan, dan saya yakinkan saudara, Tuhan pasti mengadakan apa yang Dia janji, pasti Dia genapi. Amin. Yakinkan diri saudara. Saudara, hati manage lah supaya menghasilkan kelimpahan. Hanya dua yang perlu kita perhatiin sore hari ini. Yang pertama, teguh pada janji Tuhan. Katakan, saya harus teguh pada perjanjian Tuhan. Bila saya teguh, saya bisa memanage hati saya. Para kekasih, marilah saya ingin mengajak Anda untuk melihat dalam Matius 1 ayat 21 dan ayat yang ke-23. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. 1, 2, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Amin. Saudara, ya ini bukan hari Natal, tetapi saya perlu menyampaikan, inilah juru selamat kita, yaitu Immanuel. Apa artinya, saudara? Dalam ayat 21 disebutkan, karena dialah yang menyelamatkan umatnya, ya saudara. Dan ayat 23, akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, saudara. Jadi Immanuel berarti Allah menyertai saya, menyertai saudara. Jadi sekarang di mana kita meletakkan diri kita? Apakah kita mau jalan sendiri, atau kita bersama dengan Yesus? Baru dua oknum ini, Yesus dan saya, Yesus dan saudara, itu namanya komplitnya, paketnya
setnya adalah Immanuel. Berarti kalau kita ingin Immanuel terjadi, jangan pisah. Jangan merenggang dari dia. Kalau kita ingin satu paket, satu bundle dengan dia, maka kita harus bersama dengan dia. Baru namanya Immanuel. Amin. Jadi di sini kuncinya. Kita bisa memanage hati kita menyatu dengan hati Tuhan. Kadang-kadang kita harus begitu keras terhadap diri kita sendiri. Nah, itu satu manajemen. Kita mau membelokkan hati kita pada jalan yang benar, itu manajemen hati. Kita harus minta, Tuhan, jadi saya tahu sekarang paketnya adalah Immanuel. Udah Tuhan, saya mau gandengan terus sama Tuhan. Saya mau disertai terus dengan Engkau, dan Engkau menyertai saya terus menerus. Amin. Nah, ini rahasianya di sini. Tidak sulit memahami firman. Kalau saudara bisa membayangkan apa maksud Immanuel, maka saudara yakin tidak sulit aku menerima. Gak sulit babar belas. Tidak sulit sama sekali. Aku bisa mendapat hal yang besar dari Tuhan. Amin. Di dalam Matius 40 ayat yang ke-18, saudara, kita akan baca di depan. 1, 2. Aku ini sengsara, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Amin. Aku ini sengsara dan miskin, saudara. Tetapi jangan lupa Matius 1:23, aku bersama dengan Tuhan. Ini gandengannya, ini couple-nya, ini bundle-nya, ini paketnya. Katakan, paketnya adalah saya bersama Yesus dan Yesus bersama saya. Ya, amin. Ayo sekarang saya minta saudara menjelaskan pada samping atau pada belakang atau ke depan. Katakan, paketnya adalah saya dengan Yesus, Anda dengan Yesus. Tolong dijelaskan. Kalau kita satu paket, tidak usah khawatir. Amin. Itu rahasianya. Jadi Immanuel, ayat ini bukan hanya dibaca pada hari Natal, tetapi kita harus menyadari, oh Tuhan, ya kenapa saya setengah mati sendirian? Saya berjuang sendiri. Rasanya saya sudah lelah. Engkau keluar dari paketnya. Engkau tidak sesuai dengan paket. Kalau saudara sesuai dengan paket, saudara engkau akan selalu hidup nyaman dan aman. Katakan, nyaman dan aman. Saya bersama Kristus. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, marilah sekarang kita akan melihat bersama. Saudara kembali pada tadi ya. Teguh pada perjanjian Tuhan. Dan yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Amin. Jadi manajemen hati adalah hati-hati. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Nah, sekarang mari kita akan membaca mengenai soal ini dalam Yosua pasal 1 ayat 5, 7, 8 dan 9. Halaman 312. Yosua pasal 1 ayat yang ke-5, 7 lebih dahulu. Ayat 5 dan ayat yang ke-7. 1, 2. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Ya, saudara. Jadi kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Maka kehati-hatian kita, ya saudara, akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Amin. Mari kita akan baca ayat 8 dan ayat 9. 1, 2. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Orang yang memanage hatinya, enggak, aku sekarang mau taat kepada kehendak Tuhan. Ya, aku mau mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku mau berbakti dan melayani Tuhan lebih dulu. Ini saudara sudah berbuat demikian. Engkau memanage hati. Aku mendapat gaji, aku mendapat keuntungan, aku mau sisihkan milik Tuhan. Memanage. Saudara bisa memanage. Aku akan pakai 90%. Untuk Tuhan 10%. Saudara memanage. Itu artinya saudara bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Katakan, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan membuat saya selalu beruntung. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Hebat sekali. Sangat mudah, sangat simple. Apanya yang sulit? Apanya yang mesti dipelajari? Nggak ada. Cuma saudara baca, minta Roh Kudus memberi penjelasan, penerangan, titik. Saudara sudah jelas. Itu sebab memanage hati, 1, memegang teguh firman Tuhan. 2, menjalaninya secara seksama, hati-hati. Sehingga dengan demikian, apa yang saudara sangat perhatiin hati-hati, Tuhan menumbuhkan hasil keberuntungan. Amin. Katakan, Tuhan akan menumbuhkan dalam sejarah hidup saya hasil keberuntungan setiap saat. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Ayat yang terkenal yang lain kita akan membuka di dalam Ulangan pasal 31 di depannya Yosua tadi ya. Ulangan 31 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saudara yang kekasih, apa yang difirmankan kepada Musa, Musa menyampaikan kepada Yosua itu tidak berubah. Pokoknya kamu kalau hati-hati, kamu selamat dan kamu beruntung. Ya. Di dalam pasal 31 dari kitab Ulangan, Musa memberikan wejangan kepada calon pengganti, belum menjadi pengganti Yosua, baru calon pengganti. Yuk kita baca ya. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 1, 2. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini
ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Yosua. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Coba. Jauh sebelum itu terjadi, sebelum Musa yang sudah sepuh ini mangkat, maka Musa sudah memberitahu lebih dulu kepada Yosua, kamu bakalnya mengganti aku. Coba. Yosua sudah mulai memanggil suksesornya, penggantinya, yang memegang tongkat estafet kepemimpinan Israel berikut setelah dia panggil lebih dulu. Saudara, dan dia memberi wejangan, kuatkan, teguhkan hatimu. Yosua 1 tadi, ayat yang ke-7, kuatkan, teguhkan hatimu. Saudara, persis. Jadi kita harus bertindak hati-hati itu karena apa? Kita bakal mengelola. Katakan, karena saya bakal mengelola suatu kelimpahan Tuhan, maka kepada saya diisyaratkan harus bertindak hati-hati. Amin. Wah, sudah tentu kalau saudara mencari seorang pegawai atau seorang kepala kantor pada perusahaan saudara, kepala toko, atau ya segala sesuatu yang saudara bakal percayai, mau dapat orang sembarangan? Wah, nggak dapat. Saudara nggak mau. Dia nggak minta bayaran gratis kerja sama saudara, saudara engkau curiga. Saudara nggak mau. Saudara mencari seorang yang betul-betul bertindak hati-hati. Amin. Hanya untuk sesuatu harta yang gak seberapa. Mungkin tetangga rumah sebelah saudara lebih sugih dari saudara. Tetapi saudara untuk pekerjaan saudara, saudara cari orang yang kaya apa? Bisa sembarangan? Tidak bisa sembarangan. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kalau saya tidak berhasil memanage hati saya, apa maunya hati saya, maunya pikiran saya, maunya teman saya, kebiasaan orang-orang duniawi, saya juga mau lakukan, saya tidak bakal dipercayai sesuatu kelimpahan. Tidak bakal. Karena Tuhan takut memberi kepada saya. Karena saya bukan seorang penanggung jawab yang baik, yang takut kepadanya. Jadi mending dia tutup. Ini berkat tidak dikasih pada saya. Mungkin besok atau lusa atau tahun depan akan dia kasih pada orang lain. Asal bukan saya. Asal bukan saya. Karena saya tidak bisa bertindak hati-hati sesuai firman. Itu sebab anak-anak Tuhan, memanage hati ini penting sekali. Karena ini mau menunjukkan kita punya attitude, kita punya jati diri, kita punya perjuangan, kita punya isi hati sanubari kepada Bapa. Bapa lihat, hamba berjuang supaya engkau menetapkan keberuntungan, engkau menetapkan hal yang banyak, engkau menetapkan hal yang mulia, menetapkan hal yang penuh dengan berkat. Hamba kasih tunjuk kepadamu. Saudara, kalau saya dan Anda bisa demikian, tidak usah khawatir. Ada saingan dagang saudara, wah teman baik saudara, manis banget di mukanya kepada saudara, di belakangnya pahit sekali. Kayak Putra Wali, tahu enggak? Sekalipun demikian, engkau enggak peduli. Mana engkau mau peduli sama orang lain? Lu mau apa? Terserah lu. Gua begini. Ya kan? Saudara enggak usah ikut sama orang lain. Seperti apa engkau? Kalau engkau benar di hadapan Tuhan, engkau lurus di hadapannya, engkau jadi seorang yang dipercayai
untuk memanage hal yang besar. Saya tidak pernah peduli dengan orang lain. Saya cuma peduli hidup saya dengan Tuhan. Karena saya hanya bertanggung jawab dengan Tuhan. Sebab Anda dan saya harus tahu, kalau saya dan saudara ingin seperti apa, itu tadi bendelnya, paketnya. Yesus, saudara. Saudara, Yesus. Kalau diringkas namanya apa? Immanuel. Maafkan saya, mungkin ada ibu-ibu yang hidup sendirian karena ditinggal oleh suaminya. Enggak apa-apa. Enggak ada paket suami, istri namanya Immanuel. Enggak. Itu kan Bapak Immanuel dan Ibu Immanuel. Boleh memang ya. Tetapi kalau suami dan istri itu masing-masing istri paketnya, bendelnya dengan Tuhan Yesus. Terus namanya apa? Immanuel perempuan, begitu. Ya tetap Immanuel. Ya, suaminya paketnya bendelnya dengan siapa? Tuhan Yesus. Namanya apa? Immanuel. Masing-masing kita harus mempunyai pasangan jiwa dan roh sendiri. Ya, itu sebab Anda dan saya harus menetapkan dalam dirimu, dalam diriku, aku harus menunjukkan manajemen yang benar kepada Tuhan. Saudara bisa memperjuangkan hal ini, mulai belajar, mungkin dengan berat banget, dengan penuh pengorbanan. Orang-orang pada melihat saudara, kamu kok aneh sekarang? Kamu kok lain sekarang? Saudara, engkau harus berkata, ya, aku mau lebih dekat kepada Tuhan. Ya, aku dan dia adalah Immanuel. Amin. Para kekasih, ayo semua katakan, mulai malam ini saya harus menyadari saya dan Tuhan Yesus adalah satu paket. Paket ini adalah Immanuel. Jadi saya harus memanage hati saya supaya berkenan kepada Tuhan Yesus. Angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan membuka jalan kepada kami. Tidak ada seorang ibu atau bapak, anak muda, kakek dan nenek yang sudah sepuh yang merasa hidup sendirian. Karena tidak ada istilah sendirian di dalam Alkitab. Yang ada hanyalah Immanuel, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara, jangan menjadikan Yesus, nah ini orang yang tidak pakai paket tadi, ya. Asal mengaku Yesus, Juru Selamat saya Yesus, tapi nggak benar-benar bersama dengan Yesus. Yesus jangan hanya menjadi saat-saat ini saja, saat gawat, sakit, musibah, kena gangguan setan, wah sama Yesus nomor 1. 2, jangan hanya di saat kecewa dengan keluarga. Ya, dulu ketika keluarga masih baik, saudara dengan keluarga juga erat, tidak ada konflik, tidak ada percederaan, dengan semua famili saudara baik. Wah, Tuhan ditinggal, Tuhan disepelekan. Gereja, kebaktian, pelayanan, wis tidak ada harganya. Tiba-tiba, berantakan keluarga, saudara. Kakak dengan adik berantem, ya. Orang tua sama anak berantem, suami istri berantem. Baru datang sama Tuhan, itu bagus. Tetapi jangan engkau mengecewakan Tuhan dengan cara demikian. Tuhan, saya bersama dengan engkau, engkau juru selamat saya. Tuhan, kita berdua satu paket, yaitu Immanuel. Hamba berjanji tidak akan menyakiti hatimu lagi. Amin. Ini penting ya. Kecewa karena keluarga, ngelokro, baru bersama dengan Tuhan. Bagus itu, tapi juga kurang bagus kalau begitu terus. Ketiga, jangan hanya menjadikan Tuhan Yesus ketika engkau tidak punya uang, engkau di PHK,
engkau dikejar-kejar harus membayar, engkau mempunyai keputusan dari dokter yang negatif, jangan hanya memeluk dia untuk sesaat, karena engkau dalam keadaan nomor 3 ini tadi. Saudara, jangan hanya menjadikan Tuhan Yesus setelah engkau keliling kemana-mana, dukun iya, suhu iya, paranormal iya, tempat-tempat yang angker iya, ya semua. Setelah itu semua engkau tidak berhasil, baru datang kepada Tuhan. Nanti kalau Tuhan sudah berkati, balik lagi. Jangan engkau melakukan demikian. Yesus dan engkau harus satu paket. Amin. Katakan, saya dan Tuhan Yesus harus satu paket. Yesus bukan ban cadangan, tetapi separuh nyawa saya. Amin. Saudara meresapi hal ini, engkau hidupnya senang, engkau hidupnya happy, engkau hidupnya bebas, dan engkau merasa aku dan Tuhan itu satu. Apa sih yang bisa membuat aku nangis? Apa sih yang bisa membuat aku takut? Aku dan dia satu. Saudara bisa menangkap ini? Kalau saudara bisa menangkap ini, engkau akan senang. If you get it, then you will happy and you will be so easy in your life. Engkau tidak akan ada keberatan-keberatan lagi. You will never find something that make you to be breakdown, sehingga engkau bisa menjadi hancur, ngelokro, merasa sendirian. Pada akhirnya orang yang merasa begini, dia akan merasa self-pity. Self-pity adalah sakit jiwa. Orang-orang harus kasih sama aku. Orang-orang harus perhatiin aku. Orang-orang, kenapa kamu tidak datang menolong aku? Kenapa kamu tidak kirim uang sama aku? Kenapa kamu tidak memperhatikan aku? Kenapa engkau tidak menengok aku? Itu self-pity, itu sakit jiwa. Saudara. Kenapa? Karena dia tidak punya satu paket dengan Tuhan. Sebab Anda dan saya harus punya pikiran, pokoknya saya dan Tuhan Yesus adalah satu. Amin. Maka engkau akan hidup itu senang. Amin. Hidup itu senang. Para kekasih, saya beritahu, yang penting, katakan yang penting adalah saya dengan juru selamat saya. Tidak masalah dengan yang lain-lain. Karena yang terpenting harus benar, supaya saya tidak menjadi masalah. Amin. Saudara harus sadar, kalau saya memanage diri saya, hati saya, baru Tuhan mempercayai banyak hal yang baik. Tapi kalau saya tidak bisa memanage hati saya harus tunggu. Kapan Tuhan engkau memberi? Tuhan bilang, bukan kamu yang nunggu, aku yang nunggu kamu. Keliru kowe, kata Tuhan. Kowe mesti salah. Aku sing ngenteni kowe. Duduk kowe sing ngenteni aku. Loh, Tuhan bisa bahasa Jawa loh, ya. Jadi saudara mesti hati-hati. Itu sebab Anda dan saya harus sadar. Katakan, saya malam ini sadar bahwa bagi Tuhan semua tergantung manajemen hati saya. Bila saya berkenan, pastilah kelimpahan segera datang. Dan saya akan memanage kelimpahan tersebut dalam ketakutan kepada Allah Bapa. Angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar pelajaran ini boleh menjadi bagian yang istimewa dalam hidup kami, sekarang dan sampai selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.